apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemanta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas kisah hidup seorang aktor laga legendaris yang paling ikonik dan masih ditunggu filmnya sampai sekarang. Sayangnya dia udah lama nggak main film lagi. Sampai-sampai sempat dikabarkan sudah meninggal dunia loh. Padahal masih hidup. Ada-ada aja ya. Lilian Jie atau lebih dikenal sebagai Jet Li lahir di Beijing, Cina pada 26 April 1963. Dia merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara. Kakak laki-lakinya bernama Lilian Li dan Lilian Sheng. Sedangkan kakak perempuannya bernama Lilian Ping dan Lilian Chu. Pada awalnya, kedua orang tua Jet Li sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Namun sayangnya pada tahun 1965, sang ayah meninggal dunia. Semeninggalnya sang ayah, ibu Jet Li bekerja keras sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya. Jet Li dan keempat kakaknya menyaksikan perjuangan sang ibu membesarkan mereka dengan berbagai keterbatasan. Sebagai anak termuda, Jet Li disayang dan diperhatikan dengan baik oleh semua kakaknya. Walaupun lapar, mereka selalu menyimpan makanan untuk Jet Li. Pengalaman hidup dan kekompakan keluarga Jet Li membuatnya punya keinginan kuat untuk memperbaiki nasib keluarganya. Berbekal bakat serta tubuh yang kuat dan lentur, di usia 8 tahun, Jet Li terpilih masuk ke Beijing Xinchahai Sports School untuk belajar seni bela diri wushu. Di tahun 1974, Jet Li bersama dengan tim wushu Cina diundang ke Gedung Putih untuk tampil di depan Presiden Richard Nixon. Di antara semuanya, Jet Li kelihatan paling sumringah ya. Katanya saat itu dia itu sempat ditawarin untuk jadi pengawal pribadinya loh. Di sekolah, gak seperti murid lainnya yang kadang-kadang males. Jet Li selalu semangat belajar dan menjalani pendidikannya dengan serius. Di sana dia bertemu dengan Li Chunfeng dan Wu Pin, mentor yang mengubah kehidupannya. Selain membimbing dan menyemangati Jet Li, Wu Pin juga sering memberinya makanan berprotein. Bisa dibilang, Wu Pin menjadi sosok ayah untuk Jet Li. Bersama Wu Pin, Jet Li yang baru berusia 12 tahun dibawa mengikuti pertandingan wushu pada tahun 1975 dan berhasil menjadi pemenang mengalahkan lawan-lawannya yang berusia lebih tua. Saat itu pihak sekolah mengumumkan bahwa mereka akan memberikan penghargaan berupa uang atau gaji untuk murid yang berhasil mendapatkan nilai bagus. Mendengar hal ini, Jet Li jadi semangat. Dia berlatih lebih keras dan sering, hingga akhirnya pihak sekolah memilihnya untuk mendapatkan uang penghargaan sebesar 5 yuan per bulan. Jet Li yang tinggal di asrama sekolah hidup dengan sangat hemat. Tiap bulannya, uang tersebut selalu dikirim ke keluarganya. Selanjutnya, pihak sekolah mengumumkan akan menaikkan uang penghargaan untuk murid yang berhasil memenangkan medali emas di pertandingan nasional. Jet Li pun berlatih semakin keras hingga mengalami cedera lutut. Namun, Jet Li tetap berhasil memenangkan 5 medali emas di pertandingan wushu pada tahun 1979. Saat itu pihak sekolah memberinya uang penghargaan sebesar 88 yuan per bulan. Jet Li tetap hidup hemat dan mengirimkan uang tersebut untuk keluarganya. Demi bisa terus mendapatkan uang penghargaan tiap bulannya, Jet Li berlatih dengan sangat keras hingga membuatnya mengalami cedera lutut yang tidak hanya membuatnya harus pensiun sebagai atlet wushu di usia 18 tahun, tapi juga mempengaruhi kondisi kesehatannya di masa mendatang. Setelah pensiun, Jet Li bekerja sebagai asisten pelatih tim wushu sebelum akhirnya memasuki dunia hiburan Cina. Di tahun 1982,
Jet Li membintangi film pertamanya yang berjudul Shaolin Temple. Film ini merupakan kerjasama pertama antara perfilman Hong Kong dan Cina yang memperkenalkan biara dan kungfu Shaolin ke dunia. Di Cina, film ini menjadi film terlaris di Cina pada saat itu dan berhasil menjual sampai 500 juta tiket. Hal yang sama juga terjadi pada saat film ini ditayangkan di Hong Kong, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Film ini nggak cuman mengangkat popularitas Jet Li, tapi juga berperan besar membuat biara Shaolin dikenal dan menjadi tempat tujuan wisata para turis. Film ini dibuat lanjutannya berjudul Shaolin Temple 2 pada tahun 1984, dengan Jet Li tetap sebagai pemeran utama. Saking suksesnya, film ini sampai dibuat remake-nya pada tahun 2011 dengan judul The New Shaolin Temple yang dibintangi oleh Andy Lau, Nicholas Tse, dan Jackie Chan. Setelah film ini, popularitas Jet Li di Asia terus meroket. Dia kemudian membintangi lebih dari 40 film laga populer yang sering banget diputar di stasiun TV di Indonesia, seperti Once Upon a Time in China 1, 2, dan 3 sebagai Wong Fei Hung, Fong Sayuk 1 dan 2, The Bodyguard from Beijing, High Risk, Black Mask, dan lainnya. Di kemudian hari tersebar kabar bahwa salah satu film Jet Li yang berjudul High Risk adalah film yang meledek dan memparodikan sosok Jackie Chan dan Bruce Lee. Di film tersebut, Jet Li berperan sebagai pengawal dan stuntman yang bekerja untuk seorang aktor laga terkenal bernama Frankie Lone yang diperankan oleh Jackie Chung. Dalam film ini, Frankie digambarkan sebagai sosok yang aslinya pengecut dan pemalas. Wong Ching, sang sutradara, dikatakan menyindir Jackie Chan lewat karakter Frankie karena dia pernah punya pengalaman buruk saat bekerja sama dengannya. Kalau dilihat secara kostum sih lebih mirip Bruce Lee ya. Tapi di kemudian hari sih Jet Li akhirnya minta maaf ke Jackie Chan karena pernah terlibat dalam film ini. Mulai dari film ketiganya yang berjudul Born to Defense, selain menjadi pemeran utama, Jet Li juga mulai mencoba menjadi sutradara dan produser. Karena miskin, kakak-kakak Jet Li tidak berpendidikan tinggi, sehingga mereka hanya melakukan pekerjaan biasa dengan kondisi ekonomi yang sulit. Setelah menjadi bintang seni bela diri terkenal, Jet Li mulai menghasilkan banyak uang. Jet Li yang sayang sama keluarganya, menggunakan penghasilannya untuk membantu perekonomian kakak-kakaknya. Saking baiknya, dia itu membelikan masing-masing kakak dan ibunya rumah di Beijing. Namun kakak pertamanya, Lilian Li, lebih suka hidup sederhana dan bertani, sehingga dia memilih untuk tetap tinggal di kampung halamannya. Jet Li juga membiayai pernikahan kakak-kakaknya dan meminta suami kakaknya, Lilian Ping, untuk menjadi asisten pribadinya. Sayangnya pada tahun 1996, suami Lilian Ping meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Jet Li yang merasa bersalah akhirnya memilih untuk menanggung biaya hidup Lilian Ping dan anak-anaknya. Selanjutnya dia meminta kakaknya, Lilian Sheng, untuk menjadi asisten pribadinya dengan bayaran sebesar 200.000 yuan per bulan. Di tahun 1998, Jet Li mendapatkan peran dengan bahasa Inggris pertamanya di film Lethal Weapon 4. Demi film ini, Jet Li pindah ke Los Angeles dan menjalani pelatihan bahasa Inggris secara intensif. Di tahun 2000, Jet Li mendapatkan kesempatan menjadi pemeran utama di film Amerika berjudul Romeo Must Die. Di film ini, dia berpasangan dengan artis sekaligus penyanyi R&B Aaliyah. Saat itu keduanya sama-sama baru aja memasuki dunia perfilman Amerika. Sayangnya setahun kemudian, Aaliyah harus tutup usia karena mengalami kecelakaan pesawat. Setahun kemudian, Jet Li harus kembali menghadapi kenyataan pahit. Baru beberapa tahun berhasil memberikan rumah baru
dan kehidupan yang baik untuk ibunya, di tahun 2002 sang ibu didiagnosa menderita kanker. Jet Li berusaha mengobati ibunya dengan mendatangi berbagai dokter terkenal. Namun sayangnya sang ibu meninggal dunia di tahun yang sama. Ibu Jet Li meninggal saat Jet Li sedang syuting di Prancis. Di tahun 2004, Sony Computer Entertainment mengeluarkan game berjudul Jet Li Rise to Honor untuk PlayStation 2. Selanjutnya, Jet Li menyatakan menolak untuk bermain dalam film The Matrix karena lebih memilih untuk bermain di film Hero bersama Donnie Yen, Tony Leung, Maggie Cheung, dan Zhang Ziyi. Selanjutnya, perannya di film The Matrix digantikan oleh aktor Taiwan bernama Colin Chow yang di kemudian hari muncul dalam film Jet Li lainnya berjudul Fearless di tahun 2006. Keputusan Jet Li menolak film The Matrix terbayar dengan kesuksesan film Hero di Cina dan Amerika. Film ini menjadi film berbahasa Mandarin pertama yang menduduki puncak box office di Amerika dan bertahan selama 2 minggu berturut-turut. Film ini juga mendapatkan rating sebesar 94% dari Rotten Tomato. Selain The Matrix, Jet Li juga pernah menolak beberapa film seperti Crouching Tiger, Hidden Dragon yang digantikan oleh Chow Yun-fat dan batal berperan sebagai Kato di The Green Hornet yang kemudian digantikan oleh Jay Chou. Setelah memperoleh kesuksesan di dunia perfilman Amerika dan membuatnya harus menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di sana, Jet Li akhirnya melepaskan kewarganegaraan Cinanya dan menjadi warga negara Amerika sejak tahun 2003 hingga 2009. Di tahun 2009, Jet Li yang sudah berkeluarga bersama anak-anaknya pindah ke Singapura karena menurutnya sistem pendidikan di Singapura sangat baik. Dia pun melepaskan kewarganegaraan Amerikanya dan menjadi warga negara Singapura sampai sekarang. Selanjutnya, Jet Li berperan dalam film-film Amerika dan Cina seperti The Warlords bersama Andy Lau dan Takeshi Kaneshiro, The Forbidden Kingdom bersama Jackie Chan, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor bersama Michelle Yeoh, The Expendables 1, 2, dan 3, hingga yang terbaru film Mulan 2020. Di tahun 2004, Jet Li dan istrinya sedang berlibur di Maladewa saat tsunami tiba-tiba melanda. Saat itu, putri bungsunya bersama dengan pengasuhnya sempat hanyut sebentar sebelum akhirnya berhasil diselamatkan. Beruntung Jet Li sekeluarga selamat dari bencana alam tersebut. Pengalaman ini membuat Jet Li bersama dengan beberapa orang lainnya termasuk Jack Ma berinisiatif untuk mendirikan One Foundation pada tahun 2007. One Foundation merupakan sebuah yayasan yang mengumpulkan dana sumbangan masyarakat yang kemudian digunakan untuk bantuan korban bencana alam, perlindungan lingkungan, perawatan medis, pendidikan, kesejahteraan anak-anak, dan masyarakat. Dari awal pendiriannya, Jet Li sudah terlibat dalam beberapa upaya pemulihan bencana alam, seperti pemulihan gempa bumi Sichuan pada tahun 2008, Topan Morakot di Taiwan pada tahun 2009, dan gempa bumi di Luzon pada tahun 2013. Walaupun dia udah nggak aktif sebagai atlet wushu, Jet Li beberapa kali diangkat sebagai duta wushu dan sering diundang ke berbagai acara olahraga wushu untuk memberikan pidatonya. Selain wushu, Jet Li juga membantu mempromosikan Tai Chi. Di tahun 2013, Jet Li mengumumkan bahwa dia menderita penyakit hipertiroid selama 3 tahun terakhir. Walaupun sudah sembuh, penyakit ini mempengaruhi kondisi fisik Jet Li. Dia tidak bisa lagi melakukan aktivitas berat. Dokter sudah memperingatkannya untuk berhenti melakukan aktivitas berat jika tidak mau berakhir ketergantungan kursi roda. Semasa mudanya, Jet Li beberapa kali mengalami cedera karena latihan yang terlalu berat dan akibat adegan action yang dilakukannya selama berkarir. Mulai dari cedera lutut saat menjadi atlet wushu,
patah kaki saat syuting Shaolin Temple, masalah pada tulang belakang, retak tulang punggung, patah tulang rusuk, patah tulang pergelangan kaki kiri, luka karena jatuh dari menara setinggi 4 meter saat syuting film Fearless, dan lainnya. Di tahun 2018, Jet Li sempat bikin publik kaget karena penampilan terbarunya di sebuah foto yang kelihatan berubah banget. Karena foto ini banyak fans yang khawatir dengan kondisi kesehatannya. Namun katanya sih Jet Li kelihatan beda banget di foto ini, cuman gara-gara pencahayaan yang buruk dan salah angle aja. Dia emang kelihatannya menua, tapi sehat-sehat aja sih. Di tahun yang sama, kakak pertamanya Lilian Li menderita kanker tenggorokan. Penyakit ini membuatnya kesakitan setiap makan, sehingga menyebabkan tubuhnya menjadi sangat kurus. Walaupun Jet Li sudah berusaha untuk mencari pengobatan medis terbaik, sayangnya Lilian Li tetap tutup usia pada 24 Februari 2019. Di tahun 2021, sempat tersebar kabar bahwa Jet Li termasuk salah satu artis yang akan di blacklist Cina karena saat ini sudah menjadi warga negara Singapura. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini. Di Januari 2022, seorang mantan artis sekaligus finalis kontes Miss Asia bernama Kong Swetva menyebut Jet Li sebagai salah satu pria nggak bener selain Wang Lihom dan Jackie Chan. Hal ini lantaran skandal pernikahan pertama Jet Li. Kong Swetva mengatakan dia pernah menghubungi istri pertama Jet Li untuk memintanya datang ke acaranya. Tapi istri pertama Jet Li nggak bisa datang karena sibuk kerja. Karena hal ini, Kong Swetva jadi berasumsi kalau Jet Li itu udah menelantarkan istri pertama dan kedua anaknya. Jadi dulunya tuh waktu masih sekolah di Beijing Xincha High Sports School, sekolah Jet Li kedatangan murid baru bernama Huang Qiuyan. Saat itu walaupun Huang adalah anak baru, tapi dia langsung menjadi senior karena berusia lebih tua 2 tahun dari Jet Li. Keduanya berteman dan sama-sama menjadi jagoan tim wushu. Saat itu Jet Li yang masih kecil dan merasa inferior, suka memilih untuk menyendiri dan berlatih sendirian. Saat itu Huang selalu memperhatikan Jet Li dan mengajaknya bermain. Huang juga sering mengajak Jet Li dan teman-temannya untuk main ke rumahnya. Huang baik banget sama Jet Li. Dia sering datang ke rumah Jet Li untuk bawain makanan. Berbeda dengan Jet Li yang berasal dari keluarga miskin, Huang berasal dari keluarga berkecukupan dan banyak membantu Jet Li. Setelah dewasa dan sukses dengan film Shaolin Temple, Jet Li nggak pernah lupa dengan kebaikan Huang. Saat sutradara film Shaolin Kid bingung mencari pemeran utama wanita yang bisa seni bela diri, Jet Li langsung merekomendasikan Huang. Saat itu wanita yang bisa seni bela diri cuman sedikit. Jadi Huang cepat terkenal dan dapat banyak tawaran film. Gosipnya sih pada saat itu, yang ada di pikiran Jet Li, kalau dia berhasil bikin Huang jadi artis, dia nggak akan merasa bersalah banget kalau hubungan keduanya nggak berlanjut. Nggak taunya habis main bareng dalam beberapa film, keduanya malah jadi makin dekat. Di tahun 1986, Jet Li mengalami patah kaki saat syuting film. Cedera ini beresiko membuat Jet Li menjadi cacat seumur hidup, sehingga penyembuhannya memakan waktu cukup lama. Saat itu Huang terus menemani Jet Li sampai sembuh. Tersentuh dengan kesetiaan dan kebaikan Huang, pada tahun 1987, Jet Li memutuskan untuk menikahi Huang secara diam-diam, tanpa pesta dan tanpa sepengetahuan orang tua mereka. Sumber lain mengatakan alasan Jet Li menikahi Huang adalah hanya karena percaya bahwa setelah menikahi Huang hokinya akan meningkat. Setelah menikah, Huang menolak semua tawaran film dan mengikuti Jet Li pindah ke Amerika. Mereka kemudian tinggal di Los Angeles. Jet Li fokus dengan pekerjaannya sementara Huang menjadi ibu rumah tangga.
Setahun kemudian, keduanya dikaruniai putri pertama mereka bernama Lizzie. Di tahun yang sama, Huang kembali hamil putri kedua mereka, Taimi. Walaupun di Cina nama Jet Li sudah cukup dikenal, di Amerika dia masih sangat baru, sehingga perkembangan karirnya tidak berjalan lancar. Huang tetap sabar mendampingi Jet Li sambil merawat anak mereka. Namun tanpa disangka ternyata Jet Li merasa tidak bahagia dengan pernikahannya. Secara tidak langsung, dia mengatakan tidak terlalu mencintai Huang. Huang mencintainya sebesar 80-90%, tapi dia cuma sekitar 20%. Di tahun 1989, Jet Li mendapatkan tawaran bermain dalam film Hong Kong berjudul Dragon Fight. Saat itu, Huang yang sedang hamil dan harus merawat anak berusia 1 tahun, tidak bisa ikut kembali ke Hong Kong. Huang pun merelakan Jet Li kembali ke Hong Kong sendirian, sedangkan dia tetap di Los Angeles. Apesnya selama syuting film Dragon Fight, Jet Li berkenalan dengan lawan mainnya Nina Lichi. Nina bisa dibilang berbeda 180 derajat dari Huang. Selain cantik dan seksi, dia juga pintar. Nina pernah menempuh pendidikan di Universitas San Francisco dan merupakan mantan Miss Asia Pasifik Hong Kong tahun 1986. Saat itu banyak yang naksir dan mengejar Nina untuk jadi pasangan, termasuk seorang raja judi. Setelah lebih mengenal Nina, ternyata Jet Li merasa cocok dengan Nina. Dia merasa memiliki pandangan dan tujuan hidup yang sama dengan Nina. Keduanya pun jatuh cinta. Katanya selama ini Jet Li gak pernah merasakan cinta, dan dia menikahi Huang juga tanpa cinta. Namun setelah ketemu sama Nina, dia yakin, kayaknya ini nih. Tanpa ragu-ragu, Jet Li menelpon Huang di Amerika dan meminta cerai. Huang yang baru aja melahirkan putri kedua mereka cuman bisa pasrah. Di tahun 1990, Huang dan Jet Li resmi bercerai. Hak asuh kedua anak mereka jatuh ke Jet Li. Namun karena kesibukannya, keduanya tetap diasuh Huang di Amerika. Rumah yang mereka beli di Los Angeles diserahkan ke Huang. Gosipnya sih, karena Huang gak mampu bayar cicilan rumah, akhirnya rumah tersebut disita. Huang pun harus pindah ke sebuah basement milik seorang wanita dengan harga sewa yang sangat murah. Singkat cerita, Huang harus hidup susah sendirian selama beberapa waktu di Amerika demi kedua anaknya. Saat memasuki usia sekolah, Huang terpaksa mengirim kedua putrinya ke Cina untuk dirawat ibu Jet Li. 3 tahun setelah berpacaran, Nina mengikuti permintaan Jet Li untuk berhenti dari dunia hiburan. Setelah berpacaran selama 10 tahun, pada 19 September 1999, Jet Li resmi menikah dengan Nina. Bisa dibilang perlakuan Jet Li ke Nina berbeda 180 derajat dibandingkan perlakuannya ke Huang. Kali ini mereka mengadakan pesta pernikahan mewah di Los Angeles. Lalu pada saat Nina hamil di tahun 2000, Jet Li menolak beberapa film untuk fokus menjaga istrinya. Nina juga pernah mengalami kegagalan investasi hingga memiliki banyak hutang. Saat itu Jet Li langsung menolongnya dengan mengambil 6 film sekaligus dan menggunakan penghasilannya untuk membantu melunasi hutang Nina. Keduanya kemudian dikaruniai 2 orang putri bernama Jenny dan Jadali. Demi pendidikan kedua putrinya, Jet Li pun mengubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Singapura. Kedua putri Jet Li 11-12 dengan orang tuanya. Mereka cantik, berbakat, dan pintar. Waktu kecil, Jet Li yang suka menari pernah tampil bersama Andy Lau loh. Sekarang dia juga berkuliah di Universitas Harvard. Saking cintanya ke Nina, katanya Jet Li sampai menyerahkan semua kekayaannya senilai sekitar 5 triliun rupiah untuk dikelola Nina. Sedangkan Huang, sampai sekarang dia masih menetap di Amerika. Kabarnya dia bekerja sebagai ahli kecantikan
dan memiliki sebuah salon. Huang juga sudah menikah lagi dengan seorang pengusaha restoran di tahun 2005. Saat Huang menikah, Jet Li memberinya hadiah uang sebesar $50.000. Di tahun 2018, Jet Li kembali dipertemukan dengan Huang saat reuni film Shaolin Kid. Keduanya tetap berhubungan baik. Saat ini Huang dan Jet Li sudah sama-sama bahagia dengan keluarga baru mereka. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.